Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang hukum pidana itu sendiri, di mana kita ketahui bahwa hukum pidana itu adalah mata kuliah dasar dengan bobot kredit 4 SKS. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian mahasiswa perlu memperhatikan dengan baik menyangkut masalah hukum pidana ini. Seperti kita ketahui, mungkin Anda sudah memperoleh pokok-pokok bahasan yang sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, bahwa pokok bahasan yang terdapat di dalam hukum pidana ini diharapkan mahasiswa memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dan sekaligus nantinya akan mampu memahami apa makna-makna yang terdapat di dalam pokok-pokok bahasan tersebut. Hukum pidana itu sendiri merupakan mata kuliah dasar yang amat penting sekali diketahui oleh mahasiswa, karena mata kuliah ini adalah suatu mata kuliah dasar yang senantiasa sangat penting artinya di dalam pemahaman kita menyangkut masalah hukum pidana. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan apa-apa saja yang Anda perlu ketahui, bahwa di dalam program Fakultas Hukum UMI yang menuju pada suatu world class university, maka Anda harus ketahui bahwa sekarang terjadi suatu perkembangan kurikulum yang disebut dengan OB atau Outcomes Based Education. Outcome Based Education ini tidak semata-mata ditujukan kepada kuantitas alumni, luaran alumni yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi lebih menekankan kepada profesionalisme dan skill. Lebih menekankan kepada bagaimana mahasiswa mengerti dan memahami tentang materi-materi perkuliahan yang telah disampaikan, yang juga nantinya akan muncul sebagai suatu output yang memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi atau skill yang tinggi. Itu pencanangan bagaimana Fakultas Hukum UMI bisa menjadi masuk dalam kategori world class university. Konteksnya adalah program studi, dalam hal ini Fakultas Hukum UMI itu sendiri. Baik, sebelum saya lebih jauh menjelaskan pemahaman atau pengertian tentang hukum pidana, saya tentunya ada baiknya memberikan pokok-pokok bahasan. Pokok-pokok bahasan ini terdiri dari, yang pertama adalah pengertian hukum pidana dan pengertian ilmu hukum pidana. Jadi ada perbedaan antara pengertian hukum pidana dan pengertian ilmu hukum pidana. Setelah itu kita akan mempelajari sejarah singkat hukum pidana Indonesia. Sejarah singkat hukum pidana Indonesia. Nah, ini penting sekali diketahui oleh mahasiswa bagaimana sebenarnya sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia ini sejak sebelum kemerdekaan sampai setelah Indonesia merdeka. Hingga sekarang, bagaimana perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana itu sendiri, itu amat luar biasa sekali perkembangannya. Tingkat perkembangannya sangat luar biasa sekali. Setelah itu kita akan mencoba membahas tentang tempat khusus hukum pidana. Seperti diketahui bahwa tempat khusus hukum pidana itu dia adalah bagian dari hukum publik. Tapi nanti kita akan coba lebih jauh memahaminya.
Setelah kita mengerti tentang pokok bahasan tersebut, yakni tempat khusus hukum pidana, maka kita masuk pada pengertian tentang tindak pidana. Nah, pengertian tindak pidana ini ada macam-macam sinonimnya, seperti delik, perbuatan pidana, ada juga peristiwa pidana, dan lain-lain sebagainya. Istilah-istilah ini sebetulnya merupakan parameter-parameter yang perlu Anda pahami untuk memperkaya kita punya istilah-istilah yang dipakai di dalam hukum pidana itu sendiri, dalam hal ini berkenaan dengan tindak pidana itu sendiri. Kemudian asas legalitas. Asas legalitas ini juga ada pengecualiannya. Seperti diketahui, asas legalitas itulah suatu asas yang menggambarkan bagaimana peraturan-peraturan pidana itu berlaku dan bagaimana peraturan-peraturan hukum pidana itu tidak berlaku. Ada yang disebut dengan pengecualian dan hukum pidana sendiri. Kemudian lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana. Lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana ini artinya di mana saja orang tersebut berada, keberadaan orang tersebut yang melakukan tindak pidana, apakah dia berada pada wilayah Indonesia atau dia berada pada luar wilayah negara Republik Indonesia, bagaimana hukum pidana melihat itu? Inilah yang disebut dengan lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana. Kemudian ada yang disebut dengan locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti ini yaitu berbicara tentang tempat terjadinya delik. Tempat terjadinya delik. Ya. Dan waktu terjadinya delik. Sebetulnya locus dan tempus delicti ini berkaitan langsung dengan hukum acara pidana. Karena di situ mengatur tentang kompetensi pengadilan untuk melakukan suatu penindakan-penindakan, melakukan suatu pemeriksaan-pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Namanya sistem peradilan pidana. Saudara, ada juga yang disebut dengan alasan-alasan pengecualian pidana. Alasan pengecualian maksudnya alasan yang mengecualikan seseorang itu untuk tidak dihukum. Itu namanya alasan pengecualian pidana. Nah, bagaimana ceritanya nanti ini? Bagaimana pemahaman kita di sini nantinya? Itu akan kita uraikan pada pertemuan berikut. Adik sekalian, para mahasiswa yang saya hormati, sampai di situ dulu nantinya. Kita akan bahas sampai di situ nanti. Mungkin beberapa kali pertemuan, ya, beberapa kali pertemuan. Karena sayangnya sekarang ini kurikulum yang berlaku dulu ada yang disebut dengan hukum pidana lanjutan, akan tetapi sekarang sudah tidak diadakan lagi. Saya tidak tahu kenapa itu dikeluarkan dari kurikulum di Fakultas Hukum UNI. Baik, mari kita lihat yang pertama tadi tentang pengertian hukum pidana dan pengertian ilmu hukum pidana. Saya mengacu saja kepada pendapat-pendapat yang sudah lazim diajarkan oleh guru-guru kita, para profesor-profesor hukum pidana yang memang sekarang ini sudah boleh dibilang mereka sudah pada tiada semua. Sisa kami sebagai generasi pelanjut untuk memberikan atau melanjutkan pemahaman ini kepada adik-adik mahasiswa. Sebelum itu, saya kembali ingin tekankan bahwa untuk pengertian hukum pidana diharapkan betul-betul mahasiswa mengerti tentang apa itu yang dimaksud dengan hukum pidana. Nantinya setelah bisa memahami seperti itu, maka diharapkan mahasiswanya itu bisa memiliki
keterampilan atau skill atau profesionalisme. Profesionalisme tentang hukum pidana itu bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Baik, kita lihat beberapa istilah yang pernah digunakan atau beberapa pengertian yang pernah digunakan oleh pakar-pakar hukum pidana. Istilah hukum pidana bermakna jamak. Jadi istilah hukum pidana itu bermakna jamak. Artinya bermakna ganda. Jadi hukum pidana itu ada yang disebut dengan hukum pidana material dan ada yang disebut dengan hukum pidana formil. Maka disebut bermakna jamak. Artinya bermakna ganda gitu. Lebih dari satu pengertian wilayah berlakunya gitu ya. Nah, dalam arti hukum pidana dalam arti yang objektif, itu yang pertama. Jadi biasa disebut dengan hukum pidana substantif. Jadi hukum pidana dalam arti yang objektif, biasa juga disebut dengan hukum pidana substantif. Atau biasa juga disebut dengan ius punale. Biasa juga disebut dengan ius punale. Jadi hukum pidana objektif, hukum pidana substantif, atau istilah asingnya itu adalah ius punale, itu adalah pemahaman hukum pidana yang pertama. Atau pengertian hukum pidana dalam arti yang objektif. Objektif itu artinya mencoba melihat substansi apa yang ada di dalam hukum pidana material itu sendiri. Jadi hukum pidana objektif, hukum pidana substantif, ius punale, atau hukum pidana material itu biasa disebut dengan apa yang terdapat misalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu namanya hukum pidana objektif atau hukum pidana material. Kalau kita lihat di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa diistilahkan dengan Wetboek van Strafrecht itu berisi 3 buku. Berisi 3 buku. Buku yang pertama itu mengatur tentang ketentuan umum. Jadi mulai dari pasal 1 sampai pasal 103 ya. Pasal 103 namanya ketentuan umum. Semua yang terdapat di dalam pasal itu, ketentuan umum itu, mulai dari pasal 1 sampai pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu berlaku juga di luar KUHP. Jadi jangan dikira hanya berlaku di dalam KUHP saja, tidak seperti itu. Jadi semua ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan umum KUHP atau buku ke-1 itu berlaku juga di luar KUHP. Berlaku juga di luar KUHP. Saya sering mengistilahkan ini hubungan antara KUHP dengan aturan-aturan hukum pidana yang ada di luar KUHP. Hubungannya ada di sini. Jadi hubungan antara KUHP dengan ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat di luar KUHP itu diatur di dalam pasal 1 sampai pasal 103. Karena semua pasal itu tadi berlaku juga di luar KUHP. Begitu. Ya, itu buku pertama. Sedangkan buku kedua itu mengatur tentang kejahatan. Jadi mengatur tentang kejahatan. Buku kedua itu mengatur tentang kejahatan. Seperti misalnya tindak pidana pencurian, pembunuhan, penganiayaan, ya kan, makar dan lain-lain sebagainya itu diatur di dalam buku kedua. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht. Ya. Jadi kejahatan-kejahatan yang ada di situ. Nah, buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. Mengatur tentang pelanggaran. Di situlah diatur tentang
misalnya perjudian dan sebagainya, pelanggaran lalu lintas, sekalipun ada undang-undang tersendirinya tentang pelanggaran lalu lintas itu. Akan tetapi dia masuk kategori pelanggaran. Nah, Anda harus ketahui bahwa undang-undang yang mengatur tentang kitab undang-undang hukum pidana ini banyak mahasiswa yang tidak tahu ini. Banyak sekali. Biasa saya tanya, undang-undang berapa itu? Nah, kitab undang-undang hukum pidana itu yang disebut dengan Wetboek van Strafrecht itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 sampai sekarang. Ya. Nanti kita lihat bagaimana sejarahnya, karena ada tersendiri sejarahnya ya. Nah, itu berlaku mulai dari sampai sekarang, mulai dari 1946 itu sampai sekarang. Itu berlaku undang-undang tersebut. Sekalipun sudah beberapa kali diajukan konsep KUHP baru, meskipun demikian sampai sekarang ini belum berhasil DPR untuk mengesahkan konsep KUHP baru tersebut yang merupakan produk atau asli dari pemikiran-pemikiran pakar hukum pidana, para pakar hukum pidana Indonesia. Sayang sekali itu belum sampai terwujud sampai sekarang ya. Nah, kita lihat bagaimana tadi hukum pidana objektif itu. Kembali ke situ. Apa yang dimaksud dengan hukum pidana objektif? Ada 3 pengertian yang dikemukakan oleh Heswinkel Suringa menyangkut masalah hukum pidana objektif itu. Yang pertama ialah perintah dan larangan. Jadi hukum pidana itu merupakan perintah dan larangan yang atas pelanggarnya atau pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang. Nah, di sini dikatakan perintah dan larangan. Jadi ada perintah, ada juga larangan. Maksudnya perintah untuk melakukan, ada juga larangan untuk tidak dilakukan. Ya. Yang atas pelanggarnya atau pengabaiannya. Jadi yang melanggar atau mengabaikan. Mengabaikan itu artinya tidak melakukan. Tidak menghiraukan. Kan gitu ya. Jadi pelanggarnya atau pengabaiannya. Pengabaiannya itu artinya ya tidak memperdulikan. Telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu. Di dalamnya itu mengandung suatu sanksi terlebih dahulu. Sanksi apa? Sanksi pidana namanya. Ya. Ya, ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang. Kalau kita di Indonesia kan yang menentukan, yang mengesahkan undang-undang itu kan DPR ya. Makanya di sini ada badan-badan negara. Dia ya tentu di dalamnya di DPR itu kan ada kelengkapan badan negara ya. Nah, tentu bersama-sama dengan pemerintah di dalam mewujudkan undang-undang tersebut. Ya. Jadi badan-badan negara yang berwenang, jadi hanya yang berwenang saja, hanya yang berwenang. Peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang. Dari kata setiap orang ini menunjukkan hukum publik. Tadi ada, saya bilang tempat khusus hukum pidana. Diindahkan oleh setiap orang. Jadi berlaku untuk semua orang maksudnya. Apakah itu warga negara, rakyat Indonesia, atau orang asing yang masuk dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi setiap orang. Di sini tidak disebutkan apa itu orang warga negara atau bukan warga negara. Tetapi pokoknya setiap orang.
Kalau dibilang setiap orang berarti mereka yang dipandang mampu bertanggung jawab mengenai apa yang dia lakukan, mengerti tentang apa yang dia lakukan, mengerti tentang akibat yang dia lakukan. Itu yang disebutkan di sini, yaitu mampu bertanggung jawab. Setiap orang, ya, karena ada juga orang tidak bisa dihukum, namanya pengecualian. Nanti ada tersendiri kalau yang itu. Itu pengertian yang pertama. Kedua, yaitu ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu. Dengan kata lain, hukum penitensier atau hukum sanksi. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana menerapkan sanksinya itu namanya hukum penitensier atau hukum sanksi. Ya. Jadi bagaimana menetapkan dan cara apa yang atau alat apa yang dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan itu, ini yang biasa disebut dengan hukum penitensier atau hukum tentang sanksi. Jadi mengukur, misalnya hakim itu mengukur seberapa berat ringannya perbuatan ini harus dihukum. Nah, itu masuk dalam kategori hukum penitensier. Jadi kalau misalnya hakim itu mempertimbangkan, oh ini berat ringan. Oh ada di sini ada pemberatan pidana. Ini ada peringanan pidana. Nah, itu masuk dalam kategori hukum penitensier. Ya. Jadi itu ketentuan pengertian kedua dari hukum pidana. Pengertian yang ketiga menurut Heswinkel-Schuringer yaitu kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu. Jadi kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu. Ada kaidah-kaidah hukum yang menentukan ruang lingkup berlakunya hukum pidana tersebut. Ya. Nah, pada waktu dan wilayah tertentu. Di sini ada disebutkan waktu. Mengapa waktu itu penting di dalam proses penentuan sanksi pidana kepada seseorang yang melakukan pelanggaran? Karena di dalam hukum pidana diatur juga di dalam ketentuan umum tadi itu, kalau tidak salah itu ada di pasal 73. Di situ diatur tentang daluarsa perbuatan seseorang. Jadi ada perbuatan tenggang waktunya itu bisa dilakukan penuntutan. Namun demikian, kalau sudah melebihi dari waktu yang telah ditentukan di dalam ketentuan hukum pidana tersebut tadi itu, ketentuan umumnya, maka tidak lagi dapat dilakukan suatu penuntutan. Inilah pentingnya diketahui tentang waktu itu tadi. Yang biasa disebut dengan tempus delicti. Jadi waktu itu penting. Misalnya tentang pembunuhan. Berapa lama tenggang waktunya bisa orang tersebut harus dilakukan suatu pengejaran misalnya. Kalau dia lari katakanlah. Dia lari misalnya ke suatu tempat yang tidak diketahui. Itu berapa lama kalau dia melakukan pembunuhan? Kalau aku tidak salah ingat itu 7 tahun. Untuk tindak pidana korupsi gitu. Untuk tindak pidana korupsi itu kalau tidak salah juga ada juga ketentuan daluarsanya itu. Ada ya. Nanti Anda baca, kita bisa membaca sendiri nanti di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kalau ini ya. Jadi ada di sinilah pentingnya waktu itu tadi. Waktu terjadinya delik. Lalu di wilayah mana? Negara mana tertentu itu terjadi perbuatan tersebut? Negara tertentu.
Nah, khususnya kalau berbicara hubungan antara negara dengan negara, katakanlah Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Australia dan sebagainya, ada yang disebut dengan ekstradisi, perjanjian ekstradisi. Nah, ini waktu wilayah negara gitu, wilayah negara. Nah, persoalannya sekarang adalah yang mana saja yang masuk dalam kategori wilayah negara. Saya kasih contoh. Kalau misalnya ada kapal berbendera Singapura yang kebetulan parkir di pelabuhan Soekarno-Hatta misalnya, di pelabuhan Makassar ya, tapi dia berbendera Singapura. Kapal itu adalah wilayah negara Singapura, walaupun dia berada di teritorial laut Makassar gitu. Nah, ini perlu dipahami. Itu masuk dalam kategori wilayah negara yang memiliki bendera tersebut. Jadi kalau misalnya kapal tanker itu memiliki bendera Singapura, maka di atas kapal itu, semua yang ada dalam kapal itu namanya wilayah negara Singapura. Begitu juga dibalik. Misalnya kapal tanker Indonesia yang berlabuh di pelabuhan Malaysia misalnya. Ya. Jadi walaupun dia berada di dalam teritorialnya Malaysia, akan tetapi kapal tersebut berbendera Indonesia, maka kapal itu adalah wilayah negara Republik Indonesia. Itulah sebabnya seringkali terjadi orang melakukan pelanggaran pidana di atas kapal. Di luar negeri misalnya katakan. Seperti yang terjadi pernah di Bangkok gitu ya. Pesawat udara Garuda dibajak gitu. Nah, itulah maka polisi Indonesia datang ke Bangkok sana untuk membebaskan pesawat dan semua penumpang yang ada di dalam pesawat Garuda itu. Karena pesawat Garuda itu adalah wilayah negara Republik Indonesia. Nah, tentu saja di sini ada kerjasama Interpol namanya. Jadi walaupun dia itu wilayah negara Indonesia, tetapi ada yang disebut dengan kerjasama Interpol. Artinya bahwa polisi Indonesia dengan polisi Bangkok itu mengadakan suatu kerjasama untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap proses evakuasi dan proses penangkapan terhadap orang-orang pembajak kapal tersebut. Itu pentingnya saudara ketahui ya, saudara mahasiswa, dan ini adalah bagian ilmu yang Anda harus memahaminya dalam hukum pidana. Dari ilmu itu tadi, setelah Anda memahaminya, maka proses berikutnya adalah diharapkan kepada Anda itu supaya bisa memiliki tingkat profesionalisme atau skill yang tinggi. Jadi memiliki profesionalisme dan skill yang tinggi setelah mengerti dan memahami ilmunya. Itulah yang ada di dalam program Outcomes Based Education atau OB. Itu yang dicanangkan oleh UMI sekarang ya, untuk mencapai suatu world class university, di mana fakultas hukum itu salah satu fakultas yang diandalkan untuk masuk ke wilayah itu ya. Ya. Ketiga pengertian tadi itu masuk dalam kategori pengertian hukum pidana dalam arti objektif. Ya. Pengertian dalam arti objektif, hukum pidana material, ya, jus penale, dan yang kita sebutkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tadi itu adalah
Wetboek van Strafrecht, di mana di dalamnya itu terdiri dari 3 buku, ya, ketentuan umum. Tadi saya sudah bilang bahwa ketentuan umum itu berlaku untuk semua tindak pidana, baik yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Ketentuan hukum pidana di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana anak, ya kan? Tindak pidana narkotika, apalagi kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Semua itu adalah ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat di luar KUHP dan tidak diatur dalam KUHP. Akan tetapi berdasarkan pasal 1 sampai pada 103 KUHP itu berlaku, dan ini hubungan antara KUHP dengan tindak pidana yang ada di luar KUHP. Itu saudara. Nah, selain dari pengertian tentang hukum pidana dalam arti objektif atau hukum pidana dalam arti material, ada juga yang disebut dengan hukum pidana subjektif. Hukum pidana subjektif yang lazim disebut dengan jus fundi. Jus fundi. Apa itu? Yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan. Peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, dan sebagainya, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Penjatuhan dan pelaksanaan pidana atau eksekusi. Nah, ini biasa juga disebut dengan hukum pidana formil. Hukum pidana dalam arti formil. Saudara, ada penulis hukum pidana yang menggunakan istilah hukum pidana formal. Menurut saya kurang setuju dengan itu. Saya sependapat dengan Profesor Andi Zainal Abidin. Kemudian ada Profesor Muladi. Terus kemudian ada Profesor Badda Nawawi dan sebagainya. Beliau ini menggunakan istilah hukum pidana formil. Kemudian ada Profesor Ruslan Saleh dari UI juga menggunakan istilah hukum pidana formil, bukan formal. Ada perbedaan mana antara istilah formal dan formil? Kalau formal itu artinya resmi gitu. Sedangkan formil itu tidak demikian. Seringkali kita memang melihat perilaku seseorang itu secara formal saja. Tetapi secara formilnya tidak. Secara formilnya tidak. Ada yang seperti itu. Ya, secara formal. Ya. Misalnya contoh sekedar menutupi kewajiban sholat, gitu ya misalnya. Ya, formal. Pergi sholat. Tapi secara formilnya tidak. Gitu. Ya. Artinya bahwa kalau secara formil itu artinya ketentuan hukum pidana itu meletakkan tata cara pelaksanaannya, tata cara melaksanakannya, bagaimana mengeksekusinya dan lain-lain sebagainya, bukan secara formal semata, tetapi terwujud secara filosofis, gitu. Diwujudkan secara filosofis, diwujudkan secara material, gitu. Diwujudkan secara konsekuen, penuh dengan itikat baik, bukan sekedar untuk dipertontonkan, gitu. Jadi penuh dengan itikat baik, ikhlas dan sebagainya, itulah yang disebut dengan formil. Bukan formal. Ya. Jadi kalau formal kan resmi. Ya. Sementara formil tidak demikian maksudnya. Baik saudara, itu tentang hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Kenapa disebut subjektif? Hukum pidana dalam arti subjektif. Karena kecenderungannya di situ memang berlaku praduga bersalah. Sehingga disebut sebagai hukum pidana subjektif. Misalnya begini, seorang penyidik untuk menangkap seseorang tentu tidak harus berlaku praduga tak bersalah,
Tetapi penyidiknya harus menggunakan azas praduga bersalah. Praduga bersalah di sini berangkat dari pemahamannya atau apa yang harus dilakukan oleh penyidik itu tadi. Itulah sebabnya sehingga disebut sebagai hukum pidana subjektif. Karena tingkat subjektivitasnya seorang penyidik itu selalu ada. Selalu ada. Walaupun nanti akan disusul dengan apa yang disebut dengan praduga tak bersalah. Artinya bahwa selama penyidikan itu masih berlaku yang namanya praduga. Praduga bersalah. Itulah sebabnya disebut sebagai praduga. Ya, praduga sesuatu yang menduga sesuatu dalam suatu perbuatan akan tetapi didasarkan pada suatu bukti permulaan yang cukup. Didasarkan pada suatu bukti permulaan yang cukup. Walaupun sekali lagi senantiasa ada unsur subjektivitas yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya sehingga dikatakan hukum pidana subjektif. Hukum pidana subjektif. Ya, jadi ius punale hukum pidana material, ius pinandi itu biasa juga disebut sebagai hukum pidana formil. Dengan demikian, benarlah pendapat yang menyatakan bahwa istilah hukum pidana itu bermakna ganda. Ya, jadi istilah hukum pidana itu bermakna ganda. Jadi sekalian yang saya hormati, ya, itu menyangkut tentang singkat ya, secara singkat menyangkut pemahaman atau arti dari hukum pidana. Arti dari hukum pidana. Tadi sudah dikatakan bahwa dia itu adalah bermakna jamak, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Ya. Baik. Selanjutnya kita tinggalkan dulu tentang pengertian hukum pidana tadi itu. Pengertian tentang hukum pidana. Kita lihat dulu bagaimana sifat dari hukum pidana. Sifat hukum pidana itu adalah masuk dalam kategori hukum publik. Kenapa disebut sebagai hukum publik? Karena aturan-aturan hukumnya mengatur perilaku masyarakatnya dengan negara. Perilaku masyarakat itu diantisipasi oleh negara. Artinya bahwa negaralah yang menentukan sanksi apa yang harus diterapkan kepada orang bagi yang melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran. Sanksi apa yang harus dilakukan pada orang-orang yang melakukan suatu pelanggaran hukum pidana. Ya. Nah, sehingga dikatakan dia masuk dalam kategori hukum publik. Hukum yang mana saja yang masuk dalam kategori hukum publik? Hukum yang masuk dalam kategori hukum publik itu antara lain hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum pidana itu sendiri. Selain itu, dia masuk dalam kategori hukum privat. Hukum privat itu seperti misalnya hukum perdata, hukum dagang, hukum perorangan, hukum kewarisan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa disebut sebagai hukum privat? Karena dia mengatur hubungan perorangan, hubungan antara orang satu dengan orang yang lain. Ya. Bagaimana perilaku kita, hubungan kita antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sementara hukum publik tadi itu mengatur antara negara dengan masyarakatnya. Jadi masyarakat yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara, misalnya hukum administrasi negara,
tentang kependudukan dan sebagainya, ya, itu administrasi negara. Bagaimana tata cara pengelolaan pemerintahan dan sebagainya. Bagaimana kalau terjadi suatu sanksi yang ada di situ, maka negara yang menentukan bagaimana hukum yang harus diterapkan kepadanya jika orang itu melakukan terhadap pelanggaran terhadap sanksi yang telah ditentukan. Namanya sanksi pidana. Ya. Itu sebenarnya tentang sifat hukum pidana. Jadi dia sifatnya itu hukum publik. Tempatnya ada dalam ruang lingkup rumpun dari hukum publik, di antaranya hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana itu sendiri. Baik, saudara, itu berkenaan dengan pengertian kita di sekitar apa itu yang dimaksud dengan hukum pidana. Sebenarnya, saudara, masih banyak lagi pengertian-pengertian tentang yang berkedudukan dengan hukum pidana itu sendiri. Ya. Masih banyak. Nanti Anda bisa membaca buku-buku yang ditulis oleh para pakar hukum pidana. Tadi saya sudah sebutkan, seperti misalnya bukunya Profesor Andi Zainal Abidin, Profesor Barda Nawawi, ada Profesor Muladi, ada juga Profesor Mr. Ruslan Saleh, dan lain sebagainya. Banyak pakar-pakar hukum pidana yang ada di situ. Nah, ini Anda sebagai mahasiswa saya mohon bisa dibaca dengan baik dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Setelah kita memahami tentang bagaimana pengertian tentang hukum pidana, maka kita lihat apa bedanya dengan ilmu hukum pidana. Sama atau tidak? Itu berbeda, saudara. Ya. Jadi pengertian tentang hukum pidana dan ilmu hukum pidana itu sama sekali tidak sama. Ya. Kalau tadi itu konsepnya adalah norma, ya, norma, kaidah-kaidah. Sementara ilmu hukum pidana itu berarti pemahaman, pengetahuan yang meliputi dari hukum pidana itu sendiri, atau itulah yang disebut dengan ilmu hukum pidana. Mari kita lihat beberapa pengertian yang telah diberikan oleh penulis-penulis hukum pidana, seperti misalnya kita lihat Encets and Heisler. Encets and Heisler ini adalah penulis hukum pidana berkebangsaan Belanda. Berkebangsaan Belanda. Encets and Heisler. Kalau tidak salah ini bukan Belanda, tapi diantaranya antara Belanda dan Jerman, ya. Sekalipun di sini tidak ada keterangannya dia adalah berkebangsaan Jerman kah atau Belanda. Tetapi melihat namanya ini mirip-mirip dengan Jerman atau Belanda. Heisler ini menyebutkan 3 bagian pengertian tentang ilmu hukum pidana. Jadi dia menyebutkan 3 bagian dari ilmu hukum pidana. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan hukum pidana yang sistematis. Jadi ada yang disebut dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang sistematis. Bagaimana yang dimasukkan di situ? Yang dia masukkan ialah hukum pidana material. Hukum pidana material dan hukum pidana formil. Jadi ilmu yang mempelajari, ilmu hukum pidana yang mempelajari tentang hukum pidana material dan hukum pidana formil. Heisler menyebutnya sebagai pengetahuan hukum pidana yang sistematis. Kenapa disebut sistematis? Karena dia urutannya ada.
urutan berlakunya. Artinya bahwa hukum pidana material itu bisa, hukum pidana formil itu bisa berlaku setelah melihat adanya pelanggaran terhadap hukum pidana material. Maka berfungsilah hukum pidana formil ini untuk mempertahankan hukum pidana material. Maka disebutlah dia sistematis. Ya, jadi disebut sebagai sistematis. Karena yang satu dengan yang lainnya itu punya keterkaitan yang sifatnya sistematis. Di mana yang satu mendahului dengan yang lainnya. Gitu. Ya. Artinya tadi bahwa hukum pidana formil atau hukum acara pidana ini berlaku setelah kelihatan, ketahuan, terbukti terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana material. Jadi sistematikanya di situ. Sehingga Heidegger menyebutnya sebagai ilmu pengetahuan hukum pidana yang sistematis. Yang terdiri dari hukum pidana material dan hukum pidana formil. Atau biasa disebut dengan hukum acara pidana. Nah, hukum pidana material ini beliau biasa menyebutnya juga sebagai hukum pidana madi. Hukum pidana material itu disebut juga sebagai hukum pidana madi, sedangkan hukum pidana formil itu biasa disebut juga dengan hukum pidana zahir. Zahir. Hukum pidana zahir itu artinya yang mewujudkan tentang pelaksanaan sanksi pidana itu. Maka disebut sebagai hukum pidana zahir. Disebut sebagai hukum pidana zahir. Itu yang pertama, saudara. Jadi pertama tadi ilmu pengetahuan hukum pidana yang sistematis. Kenapa disebut sistematis? Karena tadi bahwa nanti hukum pidana formil ini berlaku ya setelah diketahui, kedapatan, terbukti ada pelanggaran hukum pidana material. Maka hukum pidana formil berfungsi untuk mempertahankan hukum pidana material itu tadi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ilmu hukum pidana empiris. Ilmu hukum pidana empiris. Apa ini yang dimaksudkan? Ternyata menurut Heidegger ini, hukum pidana yang bersifat empiris itu ada 3 bagian. Yang pertama ialah kriminologi, ilmu yang membahas tentang kejahatan. Yang kedua adalah kriminalistik, yaitu ilmu penyelidikan dan penyidikan. Namanya kriminalistik. Dan yang ketiga adalah sosiologi hukum pidana. Sosiologi hukum pidana ini yaitu ilmu hukum pidana yang menjelaskan kejahatan sebagai gejala kemasyarakatan. Jadi ilmu hukum pidana yang menjelaskan tentang kejahatan sebagai gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat. Namanya sosiologi hukum pidana. Mari kita lihat satu persatu, saudara, tentang ilmu hukum pidana yang bersifat empiris ini. Pertama, kriminologi. Kriminologi, kriminal dan logi. Ilmu tentang kejahatan, ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Saya di sini dikatakan bahwa ilmu tentang kejahatan, ya. Sedikit berbeda kalau kita menyatakan dengan ilmu tentang perilaku kejahatan. Kalau ilmu tentang kejahatan itu, bagaimana orang-orang itu melakukan suatu kejahatan. Rupanya ada ilmunya juga, ya. Ilmu tentang kejahatan.
misalnya penjahat yang mau membongkar bank, perbankan misalnya. Nah, dia punya ilmu. Atau dia mau membobol kredit orang, itu punya ilmu tentang kejahatan itu. Kejahatan tentang pembobolan bank, kejahatan tentang pembobolan kredit, atau tabanas pada nasabah yang ada di bank itu. Namanya ilmu tentang kejahatan. Dan sifat dari kejahatan itu mungkin misalnya sifatnya extraordinary atau biasa saja. Luar biasa. Dia kejahatan luar biasa kah atau kejahatan biasa saja? Namanya sifatnya. Tingkat kejahatannya itu ada yang disebut dengan extraordinary atau kejahatan yang bersifat luar biasa dan sebagainya. Seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori extraordinary. Ya, kalau pencuri ayam, pencuri sandal, ya itu masuk dalam kategori kejahatan biasa. Ya, kejahatan biasa. Sekalipun oleh pakar-pakar sosiologi tidak sepenuhnya sependapat bahwa orang yang mencuri kakao itu adalah masuk dalam kategori tindak pidana. Tidak sepenuhnya sama. Ada perbedaan pandangan, tetapi ini tentu sebenarnya saudara ini memiliki kajian tingkat tinggi ya. Memiliki kajian tingkat tinggi yang memang diharapkan juga bisa Anda masuk di dalam kajian tingkat tinggi tersebut. Nah, sifat jahat pembuat kejahatan. Kemudian apa kausalitasnya? Apa hubungan sebab akibatnya sehingga dia melakukan kejahatan tersebut? Ini semua merupakan ruang lingkup dari kriminologi. Semua ini merupakan ruang lingkup dari kriminologi. Nah, ruang lingkupnya. Jadi kenapa dia melakukan, bagaimana dia lakukan, apa sebabnya dia melakukan, dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya, itu adalah ruang lingkup dari kriminologi atau ilmu tentang kejahatan. Itu yang pertama, saudara. Hukum pidana yang bersifat empiris. Yang kedua adalah kriminalistik. Ilmu tentang penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan. Namanya kriminalistik. Ya, itu sebabnya di dalam hukum pidana itu yang disebut dengan ilmu pembantu. Ilmu pembantu hukum pidana itu terdiri dari kriminologi, kemudian ada sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Itu merupakan ilmu-ilmu pembantu di dalam hukum pidana. Yang ketiga adalah sosiologi hukum pidana, yaitu ilmu hukum pidana yang menjelaskan kejahatan sebagai gejala masyarakatan. Ilmu hukum pidana yang membahas tentang gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, namanya sosiologi hukum pidana. Titik beratnya di mana ini kalau sosiologi hukum pidana? Sosiologi hukum pidana menitik beratkan untuk mempelajari pelaksanaan hukum pidana dalam arti luas. Jadi mempelajari pelaksanaan hukum pidana dalam arti luas di dalam masyarakat. Jadi bukan saja terhadap orang-orang yang tersangka melakukan kejahatan, akan tetapi juga terhadap pembuat delik. Jadi orang-orang yang tersangka melakukan kejahatan atau juga pembuat delik. Saudara, sosiologi hukum pidana biasanya ini penting dipelajari oleh seorang hakim dan jaksa gitu. Seorang hakim kalau dia mempelajari sosiologi hukum pidana, misalnya di situ ada unsur pemberat, maka dia harus menerapkan pemberatan hukum pidana, pemberatan hukuman. Kalau misalnya dia menilai ada bagaimana meringankan, maka dia harus memberikan suatu peringanan. Ini semua adalah bagian dari pelajaran tentang sosiologi hukum pidana. Terus yang ketiga adalah menyangkut tentang filsafat hukum pidana. Yang menurut saya kalau berkenaan dengan filsafat hukum pidana ini
mungkin nanti kita lanjutkan kalau yang ini ya, kan ini agak berat. Filsafat hukum pidana itu agak berat. Yaitu suatu ilmu yang antara lain menjelaskan tujuan penjatuhan pidana dan teori-teori yang harus digunakan ketika kita menjatuhkan pidana tersebut. Saya kira sekali lagi mohon ini agak berat kalau yang ini, nanti kita akan sambung berkenaan dengan filsafat hukum pidana ini. Mungkin itu saja dulu. Sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi sejarah singkat hukum pidana nantinya. Ya, Insyaallah pada yang akan datang saya akan lanjutkan dengan materi yang lain, yaitu sejarah singkat hukum pidana, dan yang tidak kalah pentingnya yang akan dibahas nantinya adalah pengertian tentang tindak pidana atau pengertian tentang delik, lalu kemudian masuk pada asas legalitas. Sekira demikian saja dulu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.